Pertandingan Livoli Divisi Utama 2025 antara Bank Jatim dan Gresik Petrokimia menjadi salah satu laga paling ditunggu musim ini. Namun, bukan hanya hasil akhirnya yang mencuri perhatian publik, melainkan penampilan luar biasa Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia yang kembali memperkuat Bank Jatim setelah petualangan internasionalnya di Korea Selatan dan Turki. Di sepanjang pertandingan, Megawati tampil bagai monster serangan. Setiap kali bola diangkat ke udara dan diarahkan padanya, seluruh arena sontak menahan napas. Detik berikutnya, smash kerasnya menghujam lantai lapangan lawan dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, membuat para bloker Gresik Petrokimia kewalahan menahannya. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk terus video ini sampai selesai. Pelatih Gresik Petrokimia, Ayub Hidayat, yang dikenal jarang memuji pemain lawan secara terbuka, kali ini tak kuasa menyembunyikan rasa kagumnya. Dalam sesi wawancara usai laga, ia mengakui bahwa Megawati tampil di level yang jauh di atas rata-rata pemain Livoli saat ini. Saya sudah melatih banyak pemain hebat, tapi Megawati punya sesuatu yang berbeda. Smashnya seperti peluru kendali, keras, cepat, tapi tetap terarah. Dia tahu kapan harus bermain cepat, kapan harus mengubah arah serangan. Itu bukan sekadar kekuatan, tapi hasil dari kecerdasan bermain, ujar Ayub Hidayat dengan ekspresi kagum. Menurut Ayub, Megawati memiliki kombinasi yang sangat jarang dimiliki oleh pemain Indonesia, power, kontrol, dan mental juara. Ia menyebut bahwa tak heran jika klub-klub besar seperti Daejeon Red Sparks dari Korea dan Manisa BBSK dari Turki pernah bersaing sengit untuk mendatangkannya. Saat melihat performanya malam ini, saya langsung mengerti kenapa dua klub luar negeri itu rela berinvestasi besar hanya untuk Megawati. Ia bukan sekadar pemain, tapi aset dunia voli Indonesia. Bahkan ketika kami sudah menyiapkan pola pertahanan berlapis, dia tetap bisa menembusnya dengan cara yang sulit diprediksi, tambah Ayub. Penampilan Megawati di laga ini juga membuat penonton di Digorki Mageti, Magetan, terpukau. Setiap kali ia mengeksekusi serangan, sorak-sorai menggelegar di seluruh tribun. Banyak penonton yang membawa spanduk bertuliskan Queen of Smash is back dan Megatron Returns, menandakan besarnya pengaruh dan popularitas pemain berusia 26 tahun itu di kancah voli nasional. Kekaguman Ayub Hidayat terhadap Megawati hanyalah satu dari sekian banyak pujian yang mengalir deras sejak bintang asal Jember itu kembali ke panggung voli nasional. Penampilannya bukan sekadar menunjukkan teknik dan kekuatan, melainkan juga dedikasi dan cinta terhadap olahraga yang membesarkannya. Livoli 2025 kini bukan hanya ajang kompetisi antar klub, tapi juga panggung kebangkitan semangat voli Indonesia, di mana Megawati Hangestri berdiri di garis terdepan sebagai simbol inspirasi dan kebanggaan bangsa. Di sisi lain, nasib Manisa BBSK malah jadi begini di Liga Turki setelah berbulan-bulan ditinggal pulang kampung oleh pemain asingnya, Megawati Hangestri. Sebaliknya, Megawati Hangestri baru saja membawa Bank Jatim, klub induknya, berjaya di Final Four putaran 2 Livoli Divisi Utama 2025 pekan ini. 2 bulan sudah Megawati Hangestri pergi meninggalkan timnya, Manisa BBSK. Padahal Mega disiapkan untuk mengarungi kompetisi Liga Turki musim depan. Banyak penggemar yang bertanya, kenapa Manisa BBSK malah mengizinkan Megawati Hangestri untuk pulang di saat mereka lagi bersiap menuju Liga Turki. Apalagi, target yang diusung Manisa BBSK pada musim depan cukup berat, yaitu promosi ke Sultan Larligi, kompetisi voli putri paling bergengsi. Menanggapi hal itu, Megawati Hangestri angkat bicara. Ia mengatakan, jika ini merupakan kesepakatan yang telah terjalin dengan Manisa BBSK. Dari awal itu, aku tuh sebenarnya nggak kepingin main di luar untuk tahun ini, kata Megawati Hangestri dikutip dari Instagram @bjtmvolleyball. Akhirnya Turki udah ngehubungin aku 5 kali, dia kayak, bolehlah bantu kita, terang Megatron.
Oke, tapi ada syaratnya, aku harus main di Livoli di bulan Oktober sampai November. Waktu itu kan masih belum diganti jadwalnya kan. Terus aku harus main SEA Games di Desember, aku bilang kayak gitu. Jelasnya, di Indonesia, Megawati Hangestri langsung dipercaya untuk menjadi oposit utama di Bank Jatim yang tengah berburu tiket ke Final Livoli Divisi Utama 2025. Total sudah 3 pertandingan dijalani Megawati Hangestri dan Bank Jatim. Hasilnya mereka menang 2 kali atas Raja Wali O2 dan TNI AU, serta kalah dari Gresik Petrokimia. Bahkan jika tren positif ini terus berlanjut, bukan mustahil apabila Bank Jatim bersama Megawati Hangestri akan menembus partai puncak Livoli Divisi Utama 2025. Sementara itu, nasib Manisa BBSK setelah berbulan-bulan ditinggal Megawati Hangestri justru tak terduga. Mereka bahkan sempat tak bisa main. Ketika itu, di laga pembuka Kadinlar 1 Ligi pada 4 Oktober silam, tim lawan yakni Izmirspor tiba-tiba mengundurkan diri dari kompetisi. Hal ini membuat Manisa BBSK yang sudah siap bertanding harus putar balik ke Tarik Almis Kapali Yusme Hafuzu Vespor Salonu. Laga kemudian bersambung ke pekan kedua. Selaras dengan Bank Jatim yang diperkuat Megawati Hangestri, Manisa BBSK juga menang di debut mereka dalam kompetisi Kadinlar 1 Ligi. Tanpa Megawati Hangestri, Manisa BBSK berjaya atas Yesilyurt lewat pertarungan sengit dengan skor 3-2, 24-26, 26-24, 25-22, 25-15, 21-25, dan 15-11. Kali ini, Manisa BBSK mampu berlayar tanpa sosok Megawati Hangestri. Sebelumnya mereka sempat dibayang-bayangi dengan absennya Megatron. Kini, pelatih Gorkem Kazan tampaknya sudah punya pengganti yang sepadan. Firdevski Remici, yang berposisi sebagai middle blocker, sekarang digeser menjadi oposit. Melihat dari statement Megawati Hangestri di atas, kemungkinan besar dia baru akan kembali ke Turki paling cepat pada akhir tahun 2025 ini. Event SEA Games bersama Timnas Voli Putri Indonesia akan dia ikuti setelah Bank Jatim. Setelahnya, Megawati Hangestri bisa langsung kembali ke Manisa BBSK. Di sisi yang berbeda, sempat tertunda 1 pekan karena lawan yang seharusnya dihadapi pada match day. 1 musim ini, Izmirspor mundur, Manisa BBSK akhirnya unjuk gigi. Tim yang dilatih oleh Gorkem Kazan tersebut mengawali kiprah di Kandilar 1 Ligi 2025 sampai 2026. Pada Sabtu 11 Oktober 2025 kemarin dengan bersua Yesilyurt. Bertindak sebagai tamu dan tampil tanpa diperkuat Megawati, Manisa BBSK menunjukkan permainan yang meyakinkan untuk mengamankan kemenangan dramatis. Pertandingan yang digelar di Yesilyurtspor Salonu tersebut berjalan 5 set penuh untuk kemenangan Manisa BBSK dengan skor 3-2, 20, 6-24, 24, 22-25, 12-25, 25-21, 11-15. Tensi laga sudah berjalan ketat sejak set pertama, di mana persaingan harus diseliasikan melalui deuce untuk kemenangan Yesilyurt. Kebangkitan ditunjukkan Manisa BBSK yang berstatus sebagai tim promosi musim ini dengan meraih kemenangan penting di set kedua, 20-5-22. Momentum emas tersebut berlanjut pada set ketiga, di mana Manisa tidak memberikan ruang kepada Yesilyurt untuk mengembangkan permainan. Hanya membutuhkan 1 set lagi, penampilan Manisa cenderung menurun pada set keempat. Yesilyurt pun memanfaatkan hal tersebut untuk bangkit.